ini saya akan membuat kue kemojo dengan 2 telur. Ya, ini bahan-bahannya santan kelapa yang tadi itu ya Mam ya, secukupnya, 2 butir telur, garam secukupnya, gula putih sebanyak 7 sendok makan, dan tepung terigu sebanyak 1 gelas atau 10 sendok makan. Selanjutnya kita pakai minyak sayur ya Mam ya. Minyak sayur itu sebanyak 3 sendok makan atau mentega ya Mam. Terus saya pakai pewarna hijau yang aroma pandan ya Mam ya, atau pondan, merek pondan gitu ya Mam. Selanjutnya ini santan kelapanya saya masak dulu terlebih dahulu ya Mam ya. Dimasak terlebih dahulu sampai benar-benar dia mendidih ya Mam ya. Terus saya beri garam secukupnya, dan jangan lupa kita beri pewarna tadi. Kali ini saya pakai warna hijau ya Mam ya, seperti judulnya, kue kemojo hijau pandan dengan 2 telur ya Mam ya. Nah, ini saya masukkan pewarnanya. Sedikit saja dia sudah hijau ya. Nah, kelihatannya seperti ini. Kita aduk perlahan-lahan supaya tidak pecah santan tadi. Dan api kompornya itu jangan terlampau marak ya Mam ya, atau jangan terlampau besar banget Mam. Jadi api kompornya itu cukup api kecil aja ya Mam ya. Nah, apinya seperti ini. Soalnya kalau kita pakai api yang besar maka nanti santannya akan pecah gitu Mam. Jadi tidak cantik nanti kuenya gitu ya. Ini pun yang kita ambil ini santannya yang kental-kental aja ya Mam ya. Kalau yang encernya jangan gitu ya, karena ini kuenya sih sebenarnya pemakaian santannya sih sedikit gitu ya Mam, tergantung bahan-bahan pelengkapnya tadi seperti telur, tepung terigu, gula itu tadi ya Mam. Kalau telurnya lebih dari 2 maka santannya juga harus banyak gitu ya, dan tepungnya juga pun harus lebih dari 10 sendok makan gitu. Tapi kali ini saya memakai 2 butir telur aja Mam dengan 10 sendok makan tepung terigu. Kalau mengenai gula, saya biasanya kalau 2 telur pakai 7 sendok makan ya Mam ya. Nah, ini telurnya saya kocok. Setelah seperti ini baru kita masukkan gula pasir tadi, atau tadi sekalian aja ya Mam ya, sekalian dicampur gula, cuma tadi saya keburu saya aduk-aduk gitu Mam. Ini kita masukkan gula pasirnya, baru kita aduk lagi dengan kocokan telur tadi ya Mam ya, sampai benar-benar gulanya larut gitu ya. Berbicara mengenai kue kemojo ini Mam, sebenarnya di daerah saya sih namanya itu kue bingka gitu ya Mam ya, bingka. Cuma kalau di daerah-daerah lain saya pernah baca nama kuenya ini kue kemojo gitu ya Mam. Karena masyarakat di Indonesia lebih mengenalnya dengan kue kemojo gitu ya Mam. Tapi kalau berasal dari mana sih saya kurang paham ya. Kalau di daerah saya sih kue ini sudah terkenal gitu ya. Dan ada juga sebagian kue ini tidak berwarna hijau, ada yang berwarna kuning gitu ya Mam. Dan tidak mesti dia berwarna hijau, tapi kali ini saya memakai atau memilih warna hijau karena saya suka aroma pandannya gitu Mam. Sudah seperti ini, maka kita masukkanlah tadi tepung terigunya.
Tepung terigu ini sudah saya ayak tadi ya mam ya, jadi langsung saya masukkan ke gelas, ukurannya gelas blimbing tadi ya mam. Ini saya aduk rata sampai benar-benar tercampur. Oke mam, penampakannya sudah kan ada santan yang kita masak tadi, sudah kita sisihkan dan sudah dingin, baru kita masukkan ke dalam adonan tadi mam. Kita campurkan secara sedikit demi sedikit aja dulu ya mam ya, tidak perlu sekalian. Nah, sudah seperti ini. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan satu bahan yang tidak saya videoin ya mam, itu saya susu bubuk ya mam ya. Susu bubuknya itu saya kasih semua kemarin itu sebanyak 4 sendok makan ya mam ya, atau 5 sendok makan, sorry mam, 5 sendok makan. Secukupnya aja ya mam, tergantung mams juga gitu. Seharusnya itu saya juga memberi namanya itu vanili mam, tapi berhubung vanili yang tidak ada, jadi saya tidak pakai itu ya mam. Sebenarnya guna vanili itu untuk menghilangkan bau amis ya mam, karena kan kita ini menggunakan telur gitu ya, jadi terkadang ada yang nggak suka dengan aroma amis gitu ya mam, jadi agak anyir gitu. Tapi kali ini karena saya pakai yang pewarnanya aroma pandan, jadi nggak terasa terlampau amis gitu ya mam ya. Dan stok di rumah pun tidak ada ya mam, vanilinya lagi nggak ada gitu, jadi makanya tidak saya campurkan vanilinya ke dalam adonan ini gitu ya mam ya. Itu hanya bahan pelengkap aja, tapi alangkah lebih bagusnya kalau ada vanili itu ya mam ya, jadi aromanya akan semakin menggugah selera gitu ya mam ya. Nah, ini tempat loyangnya sudah saya kasih minyak dan kita olesin setelah merata. Sudah merata, kita tuanglah adonan ini ke dalam loyangnya. Mohon maaf ya mam ya, loyangnya itu agak-agak kayak gitu ya mam ya, tapi sebenarnya saya nyucinya sudah bersih. Saya mohon komen mam semua ya mam ya, gimana cara menghilangkan noda-noda yang ada di loyang itu ya mam ya. Oke, ini dia sudah kita masukkan ke dalam loyang. Selanjutnya kita tepuk-tepuk ya mam ya loyangnya. Mam semua sudah tahu lah guna kenapa gunanya ditepuk-tepuk itu untuk apa gitu ya mam ya. Gunanya supaya adonan tadi tidak udara yang ada di situ tidak merata gitu ya mam ya, sehingga kadang dia tidak merata ke seluruh loyangnya gitu ya mam ya. Oke mam, karena udah ditepuk-tepuk seperti ini, selanjutnya kita masukkanlah ke dalam panci kukusan tadi. Panci kukusannya sudah saya panaskan ya mam ya, dan akhirnya sudah mendidih, dan ini saya masukkan ke dalam panci. Ini kita kukus selama 30 menit ya mam. Oke, 30 menit kita tutuplah terlebih dahulu. Ini saya skip ya mam ya, dan saya tunjukkan ke yang pada saat ini bingkainya sudah saya tusuk terlebih dahulu. Kalau masih lengket berarti dia belum matang, dan ini ternyata tidak lengket lagi, dan siaplah untuk disantap oleh anak-anak. Oke mam, hanya ini saja ya mam kegiatan saya ya mam ya, untuk makanan atau cemilan sore dan malam anak-anak saya. Selamat mencoba mam. Terima kasih. Assalamualaikum.